Halo semua, kembali lagi dengan saya Dola Malau, mahasiswi Politeknik Negeri Medan. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management, atau yang disebut juga dengan ERM. Pengertiannya adalah suatu proses yang dibuat oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lain yang diterapkan sebagai bagian dari penetapan strategi dan berlaku di seluruh lingkungan perusahaan. Dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi terjadi dan dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar masih dalam batas risk appetite untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya tujuan-tujuan entitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana tujuan manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, ada strategis, ada pelaporan, dan yang ketiga, operasi dan ketaatan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu strategis. Strategis ini adalah tujuan tingkat tinggi atau high level goals yang diselaraskan dengan dan untuk mendukung misi atau mission perusahaan. Yang kemudian operasi, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, pelaporan ini dapat diartikan sebagai dapat dipercayanya laporan yang ada dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah ketaatan. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada komponen ERM atau yang disebut juga ERM yang terdiri dari 8 komponen yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu internal environment atau lingkungan internal. Lingkungan internal menjadi penentu organisasi dan menjadi dasar bagaimana risiko dipandang dan diperlakukan oleh orang dalam entitas. Yang kedua ada objective setting atau penentuan tujuan. Tujuan harus ada terlebih dahulu sebelum manajemen dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi atau potential events yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan. Yang ketiga, event identification atau identifikasi peristiwa. Peristiwa-peristiwa internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan entitas harus diidentifikasi dengan membedakan antara risiko dan peluang. Dan selanjutnya ada risk assessment atau penilaian risiko. Risiko dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan terjadinya atau likelihood dan dampaknya atau impact sebagai dasar penentuan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Risk response atau tanggapan terhadap risiko. Manajemen memilih cara-cara untuk menanggapi risiko seperti menghindari atau avoiding, menerima atau accepting, mengurangi atau reducing, atau membagi atau yang disebut juga dengan sharing risiko. Mengembangkan sejumlah tindakan untuk menyejarkan risiko dengan risk tolerance dan risk appetite entitas tersebut. Kontrol activities atau kegiatan pengendalian, yang berarti kebijakan dan prosedur dibuat dan dilaksanakan untuk membantu meyakinkan bahwa tanggapan terhadap risiko dilaksanakan secara efektif. Information and communication atau informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, dikumpulkan, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan pada waktu yang memungkinkan orang-orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir ada monitoring atau pemantauan. Keseluruhan manajemen risiko perusahaan dipantau dan dimodifikasi jika perlu. Pemantauan dicapai melalui kegiatan manajemen yang terus-menerus atau evaluasi terpisah atau kedua-duanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hubungan manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, hubungan antara tujuan dan komponen. Ada hubungan langsung antara tujuan atau yang disebut suatu entitas berupaya mencapainya dengan komponen ERM, yaitu apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 4 tujuan. Yang pertama strategis, operation, reporting, dan compliance.
Selanjutnya, efektivitas. Efektivitas ini menunjukkan efektif tidaknya suatu manajemen risiko perusahaan dalam mempertimbangkan atau judgement berdasarkan penilaian apakah kedelapan komponen memang ada dan berfungsi secara efektif. Yang selanjutnya, keterbatasan ERM. Meskipun ERM memainkan peranan penting dan memberikan manfaat besar untuk perusahaan, tetap ada keterbatasan tertentu. Sebagai tambahan atas faktor-faktor yang telah saya bahas, keterbatasan juga merupakan kenyataan karena pertimbangan manusia atau human judgment dalam membuat keputusan bisa salah atau keliru. Kemudian, manajemen risiko meliputi juga pengendalian internal. Pengendalian internal yang dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko perusahaan. Pengendalian internal didefinisikan dan dijelaskan bahwa suatu yang berjudul internal control atau integrate framework. Framework ini tahan uji, tak lekang karena waktu, dan menjadi dasar dari ketentuan perundang-undang hukuman di Indonesia atau di negara-negara tertentu. Peran dan tanggung jawab. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab, dan bisa dilihat sesuai slide yang ada di PPT saya. Setiap orang dalam entitas mempunyai tanggung jawab tertentu dalam ERM atau manajemen risiko perusahaan. Direktur utama pada akhirnya bertanggung jawab sebagai pemilik manajemen risiko perusahaan. Para manajer mendukung falsafah manajemen risiko perusahaan, mendorong ketaatan terhadap risk appetite dan mengelola risiko dalam wilayah tanggung jawab mereka sejalan dengan risk tolerance. Saya akan menjelaskan bagaimana pengguna laporan dalam perusahaan. Saran pemakaian laporan ini bergantung pada posisi dan peran pada pihak-pihak yang terlibat, seperti Board of Directors atau direksi atau dewan komisaris, disingkat dewan. Dewan harus membahas dengan senior manajemen status manajemen risiko perusahaan dan memberikan masukan dan pandangan yang diperlukan. Dewan harus mempertimbangkan mendapat masukan dari para auditor internal, auditor eksternal, dan pihak-pihak lain. Senior manajemen, kajian ini menyarankan agar direktur utama menilai kemampuan manajemen risiko perusahaan. Personalia lainnya, para manajer dan personalia lainnya harus ikut memikirkan bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dari sudut pandang framework ini dan membahasnya dengan atasan yang lebih senior untuk merumuskan gagasan yang memperkuat manajemen risiko perusahaan. Regulator. Kerangka acuan ini dapat memperkuat pendapat yang dianut oleh berbagai pihak mengenai manajemen risiko perusahaan, termasuk hal-hal yang dapat dilakukan dan hambatan-hambatannya. Professional organization. Organisasi profesional termasuk yang menerbitkan aturan dan memberikan petunjuk-petunjuk mengenai manajemen keuangan atau financial management, auditing, dan topik terkait lainnya. Educators. Kerangka manajemen risiko perusahaan ini bisa menjadi bahan diskusi, analisis, dan penelitian akademis yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut di kemudian hari. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara audit internal dan manajemen risiko perusahaan. Selama bertahun-tahun, audit internal memanfaatkan informasi mengenai risiko secara tepat, yakni secara input utama dalam perencanaan audit. Untuk organisasi yang belum mempunyai fungsi manajemen risiko perusahaan yang efektif, misalnya manajemen risiko perusahaan masih pada tahap awal pengembangan, audit internal terpaksa melaksanakan penilaian risiko atau risk assessment sendiri. Sebagai input utama dalam perencanaan audit internal juga harus mengaudit kerangka manajemen risiko perusahaan, dan yang terakhir kemudian untuk memerlukan assurance kepada direksi atau dewan komisaris dan senior manajemen mengenai kecukupan dan efektivitas
manajemen risiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risk appetite, risk tolerance, dan risk maturity. Selera risiko adalah jumlah risiko yang secara umum suatu organisasi bersedia menerimanya dalam rangka meraih keuntungan. Setiap organisasi mengejar tujuan atau target dalam rangka menambah nilai dan secara umum memahami risiko terkait yang diambilnya. Toleransi risiko adalah tingkat risiko yang dapat diterima berkenaan dengan capaian tujuan yang spesifik dan seringkali lebih baik diukur dalam unit yang sama seperti yang digunakan untuk mengukur tujuan terkait. Risk maturity, kematangan risiko mengukur seberapa jauh suatu organisasi telah melaksanakan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan best practice yang berlaku. Risk maturity adalah tingkat kemapanan yang dicapai suatu organisasi dalam melaksanakan manajemen risiko perusahaan. Sekian presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di next video.